kamu tidak sendirian ya, meski kadang kamu merasa seperti itu. Jangan menilai hidupmu dari highlight orang lain ya, atau media sosial begitu ya. Cari orang yang bisa kamu percaya dan bisa menjadi contoh yang baik untuk dirimu, dan jangan ragu meminta bantuan Allah untuk bisa memudahkan langkahmu. Halo, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Fanhar, dan gini deh. Kan sekarang Gen Z itu kita bisa bilang dia adalah generasi digital. Loh, kok bisa ya? Kan karena Instagram, TikTok, semuanya memudahkan, semuanya ada di digital. Kamu mau lihat kabar temanmu, bisa lihat di sana, gitu kan. Tapi masalahnya di balik semua kemudahan yang ada, itu ada salah satu hal yang bikin resah ya, karena ternyata kemudahan digital itu malah bikin banyak dari generasi muda atau generasi digital itu resah, terhimpit, tertekan gitu kan. Sumbernya macam-macam, banyak banget sumbernya. Penyebabnya juga ada luas banget. Nah, hari ini Fanhar ingin ngobrolin soal itu, dan Fanhar gak sendirian. Sama Fanhar sudah ada Bu Dr. Hajah Laili Abida SAGMM. Selamat datang Bu, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu, dan Ketemu lagi. sama seperti yang terakhir, temanya masih kesehatan mental. Ini karena ya isu kesehatan mental itu sepenting itu gitu loh. Kita nggak bisa abai. Nah, kalau menurut Bu Laili sendiri, generasi digital ini Gen Z loh, kok masih banyak yang resah, terhimpit, tertekan? Kan semuanya udah gampang Bu. Iya, karena hidup hari ini kan cepet ya, serba cepat gitu ya. Ya, tidak memberi ruang refleksi untuk anak muda. Anak muda lebih disuguhi atau diberikan informasi yang menuntut untuk eksistensi yang tanpa henti begitu. Kemudian digital tidak sebanding dengan ketahanan emosional dari anak-anak gitu ya, remaja lah yang pasti. Banyak di antara mereka itu kelelahan secara psikis. Memang mereka itu tampak aktif ya, tapi sebetulnya mental mereka itu masih kurang kuat Mas dari dalam. Oke, apakah itu karena justru media sosial Bu yang bikin mereka cemas, overthinking gitu? Apakah gara-gara media sosial Bu? Iya, karena media sosial yang cenderung membentuk ya budaya perbandingan. Orang kadang-kadang merasa gagal, terekspektasi ingin menjadi orang lain gitu ya. Padahal kan yang di layar belum tentu benar gitu ya. Jadi mereka itu mudah terjebak dalam penyemasan yang terus-menerus begitu. Jadi karena mereka punya ekspektasi yang tinggi gitu Bu ya. Seperti orang lain. Aduh, padahal realitanya tidak seperti itu. Kan orang yang ditunjukin pasti yang bagus-bagus aja loh. Iya sih, saya juga kalau posting yang happy-happy aja sih. Yang jelek-jelek yang bikin kita sedih, kenapa harus diposting? Tapi di sisi lain itu justru malah bikin anak-anak muda malah resah ya. Kok happy terus gitu kali Bu ya. Ada sebenarnya ada dua opsi ya. Tapi kan opsi kecilnya motivasi itu sangat kecil. Iya betul juga. Cara orang yang menjadikan postingan happy-nya orang itu jadi motivasi. Jatuhnya iri. Padahal realita tidak seperti itu. Betul. Nah, kalau kita bicara soal krisis mental Bu, nggak usah yang berat-berat, yang ringan aja lah. Karena yang ringan-ringan ini justru malah sering terabaikan. Menurut Bu Laili seperti apa? Iya, mereka kaula muda ini, anak muda ini merasa dirinya kosong gitu ya. Dia kadang-kadang malas bicara, marah-marah gitu ya, kehilangan minat dan hal-hal yang disukai. Jadi seperti tidak jelas gitu, sehingga mereka itu merasa capek sendiri. Padahal itu kan bisa jadi awal sinyal dari gangguan jiwa kan gitu. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan Bu Laili, apakah Bu Laili melihat masih keluarga di era modern ini ya masih peduli ketika anak-anaknya mengalami hal seperti itu? Jangan-jangan nih karena bapaknya kerja, ibunya kerja, lupa ngeliatin anaknya, atau pripun kalau menurut Bu Laili? Sejauh ini kalau di keluarga saya ya, insya Allah sudah tertata. Tapi kalau untuk di luar mungkin masih banyak ya. Masih banyak yang masih belum fokus, hanya fokus kepada prestasi diri sendiri ya, sehingga perasaan anak ini terabaikan gitu. Kelihatannya baik-baik saja, tapi seharusnya mereka punya ruang yang aman dan nyaman untuk mereka berekspresi gitu. Oke, mereka masih butuh ruang aman dan ruang nyaman betul ya.
Belum lagi kalau Vandar tarik ke dunia spiritual. Mm-mm. Karena kemudahan teknologi, kadang perkara spiritual ini kan kelewatan gitu bukan? Mm-mm. Apakah gara-gara ngejar eksistensi di dunia digital, akhirnya banyak Gen Z, anak-anak muda yang mengalami krisis spiritual nih Bu? Gimana menurut Bu Leli? Ya, karena sekarang kan cenderung mencari validasi dan likes followers ya. Mereka Ya. merasa ada jika dilihat orang banyak begitu. Jika sepertinya banyak yang suka, padahal kan belum tentu juga. Sehingga dia tidak mengenali diri sendiri begitu. Ini membuat mereka kehilangan makna hidup dan arah spiritual ya. Spiritualitas ini hadir untuk menguatkan jati sebetulnya ya, jati dirinya sebetulnya. Tetapi karena digital yang begitu deras sehingga ya terkikis. Jadi karena itu ya, tekanan untuk jadi orang lain, tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang sebenarnya nggak ada, kosong jadi Bu ya. Jadi sebenarnya krisis spiritual itu adalah ketika dia merasa kosong dengan dirinya sendiri gitu Bu ya. Ingin menjadi orang lain. Yang padahal sebenarnya dirinya sendiri nggak ada masalah loh. Nggak ada Dirinya sendiri luar masalah, biasa, karena kan ya. kita kurang punya lebih. Betul. Dan punya talent sendiri-sendiri begitu. Nah kalau begitu, masalah pola asuh berarti krusial banget berarti Bu Leli ya. Iya. Kalau kita bicara pola asuh, apakah pola asuh itu bisa berujung pada kerentanan psikis dari anak atau mungkin remaja Bu Leli? Ya bisa. Kalau hari ini kan sekolah harus sinergi dengan peran orang tua dalam membentuk karakter anak ya. Ketahanan emosional anak ini harus dikerjakan bersama-sama. Tidak bisa kemudian sekolah itu memberi arahan, memberi bimbingan, tapi kemudian di keluarga tidak sama. Nah ini jadinya nol lagi begitu. Jadi semuanya ini harus seimbang. Gitu. Semuanya memang harus seimbang, nggak bisa cuman diserahkan ke satu pihak. Nggak karena sekolahnya udah bayar mahal terus anaknya dilepas gitu kan. Udah aku jadi sekolah gitu kan, nggak boleh. Ya juga sih, masuk akal. Nah, tapi kalau sudah terlanjur amit-amit tadi, anak sudah kena kecemasan gitu kan, atau mungkin overthinking, haruskah langsung diobati dengan medis spiritual dulu, bisa nggak sih sebenarnya Bu? Ya kita sering terburu-buru ya Mas ya, untuk mengobati, tidak melihat dari akar masalah. Padahal kan pendekatan spiritual, kemudian pendekatan emosional ini sebetulnya kan bisa memberi makna yang dan sinergi yang baik buat anak-anak. Doa ibadah adalah bentuk terapi jiwa yang terstruktur sebetulnya. Bukan berarti menolak pengobatan ya kita, tetapi perlu berimbang lah antara pemulihan keduanya, antara pengobatan dan spiritual. Itu kan kalau diibaratkan ikhtiar jalan, habis gitu meminta kepada Allah juga jalan gitu kan Bu, harus diimbangi gitu Bu ya. Bukan berarti salah satu diambil, salah satu dibuang, tidak seperti itu. Tapi kalau bicara soal tren depresi dan gangguan mental di Jawa Timur, itu data yang pernah dilaporkan teman-teman OPD ke Komisi E pun Bu Leli? Hari ini cenderung meningkat ya, bahkan di Menur itu masih antri dan APBD anggarannya minta ditingkatkan, tapi kami Komisi E terus berusaha untuk menambah dana APBD dari difabel. Ini kan termasuk difabel juga ya, betul. Meskipun beda segmen gitu ya. Gitu. Jadi ini kan tentang perempuan, juga kelompok anak-anak gitu ya. Ini kadang-kadang kita memilih diam, tapi sebetulnya ini adalah pekerjaan kita semua. Gitu. Iya loh, kalau datanya meningkat ini berarti harus jadi concern yang luar biasa. Ya, iya, karena kan ya masalah ini akan jadi besar ketika tidak ditangani dengan serius Bu. Dan itu sudah ada data laporan dari teman-teman RSJ Menur ke teman-teman Komisi E itu bilang kalau tingkat depresi itu melonjak berarti Bu ya. Apakah ini karena masyarakat kita belum begitu paham Bu soal relasi antara stres sama kekosongan spiritual? Ya masih banyak yang belum sadar ya. Stres sering dianggap hanya masalah fisik dan pikiran. Padahal hati yang kosong, spiritualnya yang rentan atau terguncang, ini sebenarnya lebih berbahaya begitu. Jadi sebenarnya apa sih Bu yang harus diperhatikan oleh masyarakat supaya bisa menjaga ketahanan mental mereka, supaya nggak gampang oleng Bu? Sharing informasi, jadi dipilah-pilah informasi. Kalau memang yang tidak baik ya jangan diikuti. Kalau yang
memotivasi, diikuti gitu ya, batasi waktu, layar juga, dan bangun rutinitas yang menyenangkan. Oke. Karena yang bisa menyenangkan diri kita itu sebenarnya diri kita sendiri ya. Betul. Juga koneksi dengan keluarga dan lingkungan yang sportif. Jadi kita aktif gitu, tidak hanya diam. Memang kalau diam itu cenderung kayak budek gitu ya. Iya. Jadi harus kita itu ngobrol, sharing-sharing, dan kita harus menyadari bahwa orang hidup itu selalu ada ujian. Iya, Jadi harus betul. kita hadapi untuk menuju kesuksesan yang kita impikan gitu ya. Karena ya namanya makhluk hidup Bu ya, pasti masalah itu ada. Kalau lempeng-lempeng terus namanya pakai cheat kan nggak mungkin. Jadi semakin menarik sih ini yang power diskusi Vaner dengan Bu Laili. Perkara kesehatan mental yang orang sering abai tapi itu penting. Makanya kamu jangan kemana-mana, stay terus di episode kali ini di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat yang power, masih sama Vaner, dan tadi saya tertarik dengan keyword yang disampaikan oleh Bu Laili. Kekuatan spiritual jangan sampai kosong. Nah, memang ya Bu, ketika kita bicara peran agama, dia punya peran yang vital kah untuk merawat kestabilan emosi itu sendiri, Bu Laili? Ya, peran agama sangat penting ya, karena agama ini kan bisa memberi arah dan makna. Ketika hidup ini terasa kacau, ketika hadirnya sebuah persoalan gitu, maka doa, zikir, ibadah yang lain pasti akan membantu menenangkan batin yang pasti. Dengan pendekatan spiritual, kalau Islam pasti ke Allah, mungkin kalau yang non Islam ke Tuhannya gitu ya. Kita diajak menerima hidup ini dengan benar, karena semua yang hadir kadang-kadang ada sedih, kadang-kadang juga ada bahagia gitu ya. Maka itu akan memberi pelajaran kepada diri kita untuk tidak menuntut kepada orang lain, tetapi kita bagaimana bisa memberi yang terbaik untuk orang lain. Insya Allah ini akan menjadi berkah dalam kehidupan kita selanjutnya. Jadi memang agama, apapun agamanya ya, mau tidak spesifik salah satu, tapi apapun agamanya itu bisa jadi pengisi ruang kosong berarti Bu ya. Tapi sabar ya. Harus sabar Mas. Iya, Nggak bisa instan ya. Iya. Iya. Memang kalau kita bicara solusi ya nggak mungkin. Dan investasi doa. Nah, investasi doa, betul banget Bu. Iya. Dan pernah dengar ada ungkapan seperti ini, ibadah itu kalau kita lakukan dengan ikhlas dan tulus, itu bisa jadi momen relaksasi, bisa jadi momen kita untuk investment lagi. Chemistry juga. Oh, chemistry juga ya. Oh, itu memang seperti itu ya Bu Laili. Iya, jadi kayak ada semangat gitu ya, ada support gitu kayaknya. Oke. Berarti memang ibadah itu bisa jadi solusi untuk pemulihan mental ya, asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketulusan. Nggak cuma syarat Bu ya kan, ada orang yang ya wes lah pokok syarat gitu, nggak gitu dong. Ibadah yang bisa jadi momen relaksasi, momen kita untuk penyembuhan secara mental itu yang dilakukan dengan ikhlas dan terus-terus Bu ya. Iya. Betul banget, aku ada sepakat. Nah, tapi gini Bu, ketika kita bicara religiusitas gitu kan, keagamaan, kadang ada yang toksik, kadang ada enggak. Nah, ngebedainnya gimana nih Bu? Agama yang toxic religiosity, yang kita beragama tapi tidak dengan tulus, akhirnya malah jadi merusak seperti itu. Nah, bedakannya gimana Bu? Religius yang sehat membuat kita tenang ya dan lapang hati. Kalau religius yang sebaliknya gitu, khawatirnya takut berlebihan ya, sehingga merasa diri ini terus bersalah. Karena kita ini kan punya keterbatasan. Jadi ya lakukan saja sesuai kemampuan. Yang terpenting sebetulnya adalah niat. Oh, yang penting adalah apapun niat. Itu ya. Dan sadar bahwa kita tetap bukanlah makhluk yang sempurna gitu kan. Kita dan punya, percaya bahwa yang kuasa sayang kepada kita. Itu dia, harus percaya, harus believe dulu. Dan ya manusia ada kurangnya, ada plusnya, ada minusnya, itu hal yang wajar gitu kan. Nggak bisa lah kita jadi semuanya bagus, nggak mungkin lah ya. Dan kita harus terus belajar dari sebuah kegagalan atau sebuah problem yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu untuk lebih baik ke depan. Betul. Memang kalau kita bicara ujian itu adalah ya mau naik level kalau kata orang tua saya itu. Kalau kamu dapat ujian, nah itu kamu waktunya mau naik level. Itu dikasih supaya tidak menghakimi diri sendiri, juga tidak menghakimi orang lain. Gitu. Tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Itu bagus banget sih Bu. Saya sepakat banget. Lantas kalau kayak gitu Bu Laili, peran tokoh agama ketika ada let's say jamaahnya yang butuh untuk dipulihkan secara mental, seberapa vital dan seberapa penting Bu Laili? Tokoh agama hari ini ya menjadi tempat curhat
yang paling mudah gitu ya untuk masyarakat terutama anak-anak. Tetapi mereka juga perlu diberi bekal ilmu psikologi dasar gitu agar bisa mendengar dengan empati, dengan hati, kemudian mau mendengarkan, menasihati dengan rasa yang nyaman gitu. Mereka sangat penting dalam menyembuhkan duka masyarakat. Oke. Jadi tokoh masyarakat ini. Ketika peran tokoh agama penting, ini kan pasti nggak lepas sama lembaganya, Bu. Lembaga-lembaga keagamaan itu kan banyak banget. Memangnya lembaga-lembaga keagamaan yang ada itu sudah memberikan ruang yang cukup Bu untuk masalah kesehatan mental? Jangan-jangan tokoh agamanya udah siap tapi lembaganya belum. Nah, kayak gimana tuh Bu Leli? Sejauh ini sudah mulai ada pergerakan ya, terutama di pondok pesantren yang besar-besar, yang pasti sudah termanage dengan baik gitu ya. Dan beberapa juga majelis taklim telah membuka ruang diskusi terkait kesehatan mental dan jiwa anak-anak, seperti yang kemarin tak sampaikan, ada keluarga Sakinah, ada GCK ya gitu ya. Yang mana hari ini Komisi E yang pasti akan mendorong kolaborasi ini terus dengan lembaga. Oke, berarti lembaga-lembaga, oke, memang kita nggak bisa langsung bilang semuanya udah beres, nggak. Semua butuh proses kan Bu ya. Paling tidak nih, yang besar-besar itu sudah aman. Jadi ya memang sebuah perubahan itu harus kita ambil sedikit gitu Bu ya. Tapi kalau sinerginya gimana Bu? Tadi kan kita sempat bahas pengobatan yang medis sama pengobatan yang spiritual, ini harus berimbang. Lantas kolaborasi keduanya sudah ada belum Bu? Kolaborasi antara layanan psikologi dengan lembaga agama misalnya, ada nggak Bu? Beberapa sudah melakukan, tapi secara umum sinerginya masih belum sistematik ya, mungkin manual gitu. Kami berharap ke depan ada SOP yang mengintegrasi dua kedekatan ini, karena masyarakat sangat butuh sekali ya kesehatan batin dan jiwa. Mereka butuh itu, jadi ya harus difasilitasi dengan baik lah. Kita peduli lah. Harus Bu, saya sepakat dengan Bu Leli. Tapi kemudian gini, kadang kalau itu ditarik ke program pemerintah Bu, banyaknya cuman seremonial. Dibilang fungsional, ya oke fungsi, tapi tidak optimal gitu loh. Nah, Komisi E melihat ini seperti apa Bu? Supaya ada program layanan spiritual yang ya nggak cuma seremonial aja, tapi benar-benar berfungsi dan optimal gitu Bu Leli. Iya, ketika kita audiensi dengan beberapa OPD, yang pasti kita ada evaluasi, penekanan kepada apa yang dibutuhkan terkait program-program, terutama yang menyentuh perempuan dan anak-anak. Ini bagaimana ada perhatian khusus, yaitu bukan hanya OPD saja, juga ada pendampingan dari masyarakat juga, gitu ya, sehingga ada pelatihan yang dimunculkan dari OPD terkait kerohanian gitu, yang bisa diunduh oleh badan otonom ataupun lembaga sosial yang lain begitu. Wow, ini luar biasa sih. Ketika pelatihan itu dijalankan sesuai SOP, saya yakin nggak cuma seremonial sih Bu. Iya. Memang yang nggak boleh habis pelatihannya di launching udah, kan banyak ya kan, bukan mau suuzon, tapi yang kejadian kayak gitu udah banyak gitu kan. Semoga tidak jadi seperti itu. Nah, tadi Bu Leli juga sempat singgung di pesantren-pesantren sudah mulai ada itu untuk pelayanan pemulihan mental. Seperti apa Bu misalnya Bu? Ya, beberapa pesantren progresif ya sudah mulai mengintegrasikan konseling itu, namun belum banyak yang memiliki tenaga ahli dalam bidang psikologi gitu ya. Kami ingin mendorong agar pesantren punya layanan pemulihan yang terstruktur gitu. Jadi ini akan jadi kombinasi yang tadi psikologi dengan layanan keagamaan yang bisa mewujudkan apa yang tadi kita sempat bahas Bu. Wah, ini keren banget sih kalau bisa terwujud sih Bu. Nah, lalu gini, ketika kita bicara pendekatan dari sisi agama, masalahnya itu selalu klasik loh. Ada pendekatan yang menghakimi. Nah, kan harusnya tidak seperti itu. Jadi gimana bentuk pendekatan agama yang pas kalau menurut Bu Leli itu seperti apa? Yang pasti yang pertama adalah mendengar ya. Mendengar dia punya masalah apa gitu. Kemudian memberi gambaran-gambaran, memberi cerita-cerita tentang sebuah arti keimanan, bagaimana orang itu kalau melakukan dosa tentang penyesalan begitu ya. Jadi harus ada keseimbangan itu.
Kemudian tampilkan wajah agama yang penuh kasih sayang, yang Oke. pasti. Ajak kembali dengan cinta, bukan dengan takut. Itu yang membuat dakwah jadi pengobat, bukan penekan. Wow, itu jadi luar biasa sih, karena ya oke lah, memang tidak bisa nutup mata. Ada beberapa pemuka agama tanpa menyebut salah satu nama agamanya apapun, Iya. ada di banyak semuanya, ada yang memilih jalan untuk menakut-nakuti, karena kan Iya. katanya supaya orang pun beriman itu ditakut-takuti, tapi kan ternyata tidak seperti itu idealnya, Bu ya. Harus menunjukkan agama yang penuh rasa kasih gitu kan, Bu. Kadang juga perlu ya, tapi mungkin frekuensinya nggak terlalu banyak. Ancaman gitu ya. Iya. Kalau di Memang manajemen tuh ancaman. sepakat sih, Bu, karena kalau cuma diperbaikin kadang kan kurang dikit, tapi iya. bukan berarti terus ditakut-takutin. Ya, memang agama itu harus membawa kasih gitu kan, Bu. Iya. Idealnya memang seperti itu. Masalahnya jadi geser tapi Bu Leli, ke masyarakatnya. Kadang masyarakat itu punya kecenderungan untuk hanya percaya salah satu. Apakah medis saja ataukah spiritual saja. Nah, gimana tuh, Bu, supaya masyarakat bisa memiliki pemahaman nggak bisa kamu pilih salah satu, ini dua-duanya harus seimbang. Gimana Bu Leli? Edukasi publik sangat penting. Berubah bukan berarti kurang iman ya. Kemudian berdoa juga bukan pengganti pengobatan. Dua hal ini bisa saling menguatkan, dan kita harus buang stigma soal psikolog dan mental health ya gitu ya. Pulih itu tanggung jawab bersama lahir dan batin. Pulih itu tanggung jawab bersama lahir dan batin. Ini pengingat yang bagus loh ini ya, Bawar, karena ternyata kamu nggak bisa pilih salah satu. Kayak tadi Bu Leli ceritakan, ketika kamu harus pilih salah satu, kurang sempurna, kurang lengkap gitu kan sih, Bu? Nggak bisa, kamu cuma pilih medis aja, nggak bisa. Kamu pilih spiritual aja, itu juga nggak gigit. Kalau dua-duanya kamu kolaborasikan, nah itu baru sempurna. Tapi sabar ya, Bu ya, kuncinya, Bu ya. Nggak bisa instan, semuanya harus bener-bener kamu lakukan dengan sebaik mungkin. Jadi semakin menarik nih diskusinya Pandar sama Bu Leli soal kesehatan mental. Kamu jangan kemana-mana deh ya, Bawar. Masih ada satu segmen lagi dan tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat yang Bawar. Tadi udah diskusi banyak sama Bu Leli. Ternyata kaitan spiritual itu sangat penting, nggak boleh ditinggal. Masalahnya, Bu, generasi muda ini, anak-anak Gen Z yang tumbuh besar di dunia digital ini kadang lupa sama part itu. Membentuk kebiasaannya itu loh, Bu, seperti apa, Bu? Caranya seperti apa? Ya, dimulai dari rutinitas kecil ya. Misalnya sholat, berzikir singkat, membaca doa, mau tidur gitu ya. Kebiasaan spiritual yang konsisten dan terus-menerus ini yang kontinu ya. Memberi jeda dalam hidup ini yang serba cepat, jadi jeda rasa aman gitu ya. Anak muda sangat butuh cara yang realistis dalam keseharian. Jadi memang menanamkan disiplinnya kayak gitu, Bu ya. Kamu tuh luangin waktu buat ibadah, itu ngasih break. Oke, kerjaanmu padat, oke, sekolahmu kenceng gitu kan, tapi coba deh kamu kasih jeda supaya bisa nafas gitu kan sih, Bu? Oke, berarti peran keluarga untuk membimbing anak-anak supaya mereka stabil secara emosi lewat jalur agama vital banget kalau kayak gitu, Bu ya. Iya. Nggak boleh absen sama sekali berarti orang tua itu. Ya, karena kan keluarga adalah madrasatul ula ya. Pembelajaran awal keluarga, baru dia sekolah, kemudian guru adalah pengganti orang tua gitu ya. Maka keluarga yang paling utama sebenarnya memberi contoh, kemudian baru sekolahnya gitu, dia untuk bersikap tenang, mau berserah ketika dia sudah berikhtiar, mau sabar gitu ya. Kemudian ajak anak-anak diskusi yang pasti kadang-kadang gitu, tapi tidak dengan emosi. Oke, berarti memang pondasinya ada di keluarga berarti, Bu ya. Sebelum ke sekolah, itu keluarganya harus clear dulu nih bahwa kesehatan mental itu benar-benar harus ditanamkan kaitan dengan agamanya. Susah nggak kira-kira dari pengalaman Bu Leli? Itu kan jadi begini ya. Kalau menurut saya, kalau memang keluarganya belum, bisa belajar dari sekolah. Oke, gitu. Kalau sekolahnya sudah tapi keluarganya sudah, sekolahnya belum, nah ini yang harus pindah sekolah gitu. Yang pasti. Iya. Karena itu dua hal yang berkaitan, Bu ya. Jadi peran sekolah itu penting juga, Bu ya, untuk memberi ruang seperti itu. Sepenting apa, Bu, peran sekolah? Tadi sampai Bu Leli bilang kalau sekolahnya belum ya mending ganti sekolah. Kenapa bisa demikian, Bu Leli? Ya, karena kan sekolah ini tidak hanya fokus pada akademik ya,
tapi akhlakul karimah, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara, bertutur kata dengan orang lain, membentuk karakter dan emosi kita yang stabil gitu ya. Pasti guru di sekolah, utamanya guru BK, ini harus sinergi membuat program yang seimbang antara batin dan jiwa ini. Materi spiritual harus gitu ya, harus ada dan dikemas dalam diskusi ringan. Misalnya dalam 1 minggu itu ada ruang diskusi yang tidak formal gitu, sehingga ada bercandanya juga gitu untuk menyeimbangkan emosi mereka. Oke, jadi sekolah ini ternyata bukan cuma pelengkap. Saya kira tadi Vander kira sekolah itu adalah pelengkap, pondasinya orang tua. Enggak, ternyata bukan cuma pelengkap. Dua-duanya penting ya ternyata Bu ya. Dua-duanya vital. Oke, orang tua penting, sekolah penting. Lalu komunitas seperti majelis taklim misalnya, itu apakah juga punya peran yang krusial Bu untuk penyembuhan batin? Kan kadang Sangat. Iya kan? Sangat seperti apa misalnya Bu? Ya, sangat krusial hari ini ya, karena bisa menjadi support system yang luar biasa untuk anak muda. Saat seorang tertekan atau menghadapi persoalan, dia pasti butuh pelukan sosial, bukan hanya dari keluarganya, mungkin juga dari orang lain gitu yang punya empati. Maka majelis taklim ini bisa menyisipkan tema psikologi dalam kajian agamanya. Jadi misalnya tidak hanya segmen ibu-ibu, tapi ada segmen untuk kaula muda gitu ya. Kemudian tidak hanya menceritakan terkait dunia, yang pasti harus dikolaborasi dengan akhirat. Oke, jadi memang peran komunitas itu juga jadi sangat signifikan Bu ya, karena nggak bisa, kadang orang tuh sama keluarganya mungkin nggak bisa cerita, tapi sama teman ngaji gitu Bu ya, sama guru ngaji dia baru bisa cerita. Jadi menarik sih ini, karena ternyata banyak banget yang berperan penting untuk kesehatan mental. Posisinya gini deh, kita itu harus bisa cari tempat yang aman, tempat yang nyaman ya Bu ya. Ketika ada satu pihak yang tidak bisa profit, ya coba cari lah, ada banyak, ruang untuk itu ada banyak. Pertanyaannya tapi jadi melebar nih Bu, gimana untuk anak-anak muda yang sudah jauh dari agama, ngasih pemahaman bahwa ayo ibadah itu bisa buat healing, gimana tuh Bu? Buktikan bahwa ibadah itu bukan hanya kewajiban ya, tetapi kebutuhan jiwa, begitu. Oke, ibadah bukan cuma kewajiban tapi kebutuhan jiwa. Yang bisa merefleksi diri, menjadi sinergi yang baik, dan kemudian kita melakukan sesuatu itu tidak merasa tertekan, tapi memang betul-betul dari diri kita sendiri. Itu cara ngajaknya berarti nggak boleh keras Bu ya, harus ya digiring gitu kan. Digiringnya harus pelan-pelan gitu kan. Karena kalau semakin dikerasin lari nanti Bu takutnya. Karena kan generasi muda ini kalau kata orang kan rentan gitu loh. Kalau dipaksa harus telaten. Karena ini sebuah proses yang panjang banget. Proses yang nggak bisa instan lah. Kalau pemerintah daerah perannya di mana Bu? Untuk kalau cuman campaign digital apakah cukup kayak bikin baliho gitu kan? Saya ingin tahu apakah cukup pula ini? Masih kurang ya kalau hanya sekedar baliho tapi tidak ada pergerakan yang signifikan ya. Psikolog muslimah, kreator konten yang positif yang pasti sangat membantu hari ini dengan narasi-narasi yang bukan hanya menggurui tetapi menemani dan menenangkan jiwa mereka, meskipun tidak langsung, tidak offline ya. Jadi mereka dengan online gitu ya, konten-konten seperti ini bisa menyeimbangkan dari distraksi digital yang melelahkan. Ini pasti bisa menjadi lebih baik. Dan ini sudah akan mulai dilakukan di Jawa Timur atau paling tidak di beberapa wilayah di Jawa Timur sudah ada berarti Bu? Iya, sudah ada konsen ke situ dan DPR sangat mendukung. Wow, oke, berarti luar biasa sih. Jadi bukan dibiarkan, teman-teman Komisi E ini tidak membiarkan kalian sendirian. Strateginya sudah banyak. Kalau misalkan kamu belum merasakan, sabar, karena memang ini proses panjang Bu ya. Nggak bisa langsung didok sekarang, besok beres, nggak. Semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses. Nah, tapi ketika kita bicara stres karena ekspektasi dunia digital tadi Bu, ada strategi kan dari Bu Lely supaya teman-teman itu empower itu nggak merasakan stres berlebih atau burnout gara-gara termakan ekspektasi di dunia digital Bu? Ajak masyarakat untuk punya waktu tanpa layar, khususnya di waktu ibadah. Jadi fokus, karena kadang-kadang ibadah juga HP-nya juga hidup gitu. Jadi kalau ibadah ya HP-nya dimatikan gitu. Gunakan momen ibadah itu sebagai
pensucian hati gitu ya, meditasi ya, meditasi untuk supaya kita menyatu dengan alam, kita menyatu dengan Tuhan kita, sehingga kita menemukan ketenangan jiwa dan hati. Ini Bu Laili menemukan kata-kata yang dari tadi aku cari ya, meditasi. Dari tadi itu aku mikir ibadah ini bisa jadi meditasi, cuman nggak nemu kata-katanya. Dengan media, dengan betul, memang ibadah itu adalah bentuk salah satu meditasi yang paling singkat dan paling simpel. Syaratnya satu Bu ya, fokus. Fokus ya. Handphone matiin dulu. Kalau kamu lagi ibadah terus dapat notif Instagram terus kamu pengen buka ya sama aja kan Bu. Tapi ketika kita bicara ruang digital Bu Laili, mungkin nggak itu bisa jadi tempat dakwah yang bisa jadi terapeutik, bisa bikin terapi dan penuh empati Bu? Iya sangat bisa Mas ya, karena kita harus mulai pergerakan yang lebih luas gitu. Banyak anak muda sekarang mencari makna lewat YouTube atau podcast. Kalau memang podcast yang seperti ini, mungkin pasti yang ditemukan adalah positif gitu ya. Tapi kalau di YouTube kan ya Instagram juga, ya belum tentu, podcast juga belum tentu juga gitu. Sehingga dakwah yang menenangkan dan menyentuh dari kebutuhan mereka, ini bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang harapan-harapan hidup yang baik. Maka media digital harus jadi ladang dakwah yang membangun jiwa dan karakter yang baik untuk mereka. Ini berarti pendakwahnya juga harus update ilmu ya? Iya pasti. Ya, kan? Jangankan pendakwah DPR setiap hari update ilmu. Iya, semuanya update ilmu itu hari ini harus ya. Karena gimana lagi, kita manusia nggak boleh berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar ya apa mau ke depan nggak jadi nggak ada. Iya, harus semangat terus lah intinya. Lalu peran DPRD sendiri nih Bu untuk memperkuat literasi soal kesehatan mental di masyarakat sejauh ini yang Bu Laili sudah lakukan seperti apa? Kami Komisi E terus mendorong anggaran regulasi ya, dan pelatihan bagi penyuluh agama dan kader sosial, juga menyatukan program dari kesehatan jiwa dan pendidikan yang pasti dalam plafon yang ada SOP-nya gitu ya, sehingga pasti terimplementasi gitu. DPRD harus terus menjembatani ini karena pendidikan dan agama ini kan harus berkolaborasi dan sangat penting untuk kader bangsa. Wow, jadi memang tidak dibiarkan begitu saja sama teman-teman DPRD. Upayanya sudah ada dan kita tinggal tunggu aja hasil nyatanya nih. Prosesnya sudah mulai bergulir. Hasil nyatanya gimana? Sabar, karena ini proses panjang, harus kita naikin satu-satu anak tangganya. Terakhir deh Bu Laili, pesan dari Ibu untuk generasi muda, untuk teman-teman generasi muda yang masih sering merasa resah, masih sering cemas, padahal akses itu sudah luas. Bagaimana Bu Laili? Kamu tidak sendirian ya, meski kadang kamu merasa seperti itu. Jangan menilai hidupmu dari highlight orang lain ya, atau media sosial begitu ya. Cari orang yang bisa kamu percaya dan bisa menjadi contoh yang baik untuk dirimu, dan jangan ragu meminta bantuan Allah untuk bisa memudahkan langkahmu. Nah, gitu Kak Dewa. Bener banget apa yang disampaikan oleh Bu Laili. Hidupmu tuh bukan perkara like IG-mu berapa, followers-mu berapa, enggak. Dan kalau kamu capek, kamu butuh bantuan, boleh loh minta tolong gitu kan Bu ya. Sama kayak Fanar sekarang mau minta tolong ke kamu. Apa? Sebar, share episode ini seluas-luasnya. Kenapa? Karena supaya lebih banyak lagi yang aware bahwa kesehatan mental itu nggak cukup cuman butuh medis aja. At some point, spiritual, agama itu bisa jadi salah satu obat juga. Dua-duanya dijalankan, pasti bisa untuk mengatasi kecemasan dan keresahan yang kamu rasakan. Terima kasih banyak Bu Laili, sharing yang luar biasa. Wajib juga kamu like dan kamu subscribe supaya kamu bisa tahu podcast Suara Rakyat selanjutnya. Anyway, Fanar pamit. Bu Laili sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Bu Laili pamit. Have a good day, Empower. See you di edisi selanjutnya. Bye-bye.